Proses kehamilan adalah momen penting bagi para ibu, karena pada masa ini, ibu akan merasakan awal-awal kehidupan si buah hati. Saat hamil, ibu dan bayi berada pada kondisi bonding yang kuat. Hingga hal-hal yang terjadi pada ibu sedikit banyak dapat berdampak pada perkembangan bayi. Kali ini, bersama Dr. Mira kami akan menyampaikan 3 informasi menarik seputar kehamilan. Yuk mari kita simak. Pertama, berat badan ibu berpengaruh pada status kesehatan bayinya kelak. Misalnya pada ibu yang obesitas, bayi yang dilahirkan beresiko menjadi gemuk. Ukuran bayi yang terlalu besar akan meningkatkan risiko cedera saat kelahiran. Selain itu, kadar lemak ataupun kadar gula tinggi dapat berdampak negatif pada bayi dan memicu penyakit diabetes. Studi ini menjadi unik karena status gizi ibu tidak hanya menurun secara genetik. Kebiasaan makan ibu juga mempengaruhi gaya hidup dan pola makan anak. Begitupun pada ibu yang underweight atau terlalu kurus. Bayi yang dilahirkan dapat memiliki berat badan di bawah rata-rata dan memiliki berbagai risiko kesehatan lainnya. Pertambahan berat badan yang rendah selama kehamilan juga berkaitan dengan meningkatnya risiko kematian janin dan bayi. Untuk itu, penting bagi ibu hamil untuk menjaga berat badannya untuk tetap pada kondisi ideal. Hamil tuh buat tiap orang beda-beda ya. Makanya ada anjuran kenaikan berat badan yang dianggap sehat gitu ya. Berdasarkan berat badan sebelum dia hamil. Jadi misalnya dia ketika start hamil dia kurus banget, maka dia boleh naik berat badannya itu sampai 15 kilo. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah gemuk, udah obes, maka dia maksimal hanya boleh naik 8 atau 10 kilo gitu. Kalau yang awal hamilnya lebih gemuk, dia naiknya nggak boleh banyak-banyak gitu. Tapi yang memang yang kalau bisa itu kehamilan kan direncanakan ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu terlalu kurus atau terlalu gemuk, jadi ada baiknya status gizinya disesuaikan dulu dalam batas normal, barulah dia mengandung. Kedua, janin dapat merespons dunia luar. Meski berada di dalam rahim, janin ternyata dapat merespons apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Sebuah penelitian dengan sengaja memperdengarkan suara-suara dalam berbagai bahasa pada perut ibu hamil. Dan ternyata, janin dalam kandungan ibu tersebut memberi respons terhadap setiap suara yang diperdengarkan. Jadi, tidak ada salahnya kan untuk mengajak ngobrol si buah hati walaupun masih dalam rahim? Janin itu berespons terhadap rangsang suara. Begitu juga dengan selain memancarkan aktivitas otak yang berbeda, juga terkait dengan denyut jantungnya. Jadi ketika diberikan suara tertentu, maka variasi istilahnya itu variabilitas dari detak jantungnya itu berbeda gitu. Ketika dia diberikan suara yang lain, juga aktivitas bayinya. Ada yang ketika digunakan suara tertentu dia lebih rendang gitu kan, jadi lebih gelisah. Ada yang ketika diberikan suara tertentu dia malah tambah anteng, jadi tidur seperti itu mungkin. Ketiga, ngidam itu normal. Rasa ingin makan ini itu yang dikenal sebagai ngidam merupakan hal yang wajar. Hal ini bisa disebabkan karena saat hamil, tubuh mengalami perubahan hormon. Jadi, muncul keinginan untuk makan makanan tertentu. Umumnya, ibu hamil merasa mual, sehingga mengidamkan buah yang asam, makanan pedas, manis atau asin untuk mengurangi rasa mualnya. Tapi perlu diingat, ibu hamil harus tetap tertib pada pola makan teratur dan makanan bernutrisi seimbang. Karena janin memerlukan gizi yang cukup untuk berkembang dengan optimal. Dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut adalah melalui tubuh ibu. Jadi, ngidam boleh saja, asal tidak membahayakan, dan yang terpenting, asupan gizinya harus tetap terjaga ya. Selain 3 informasi tadi, Dr. Mira juga memiliki pesan penting untuk para ibu hamil. Pertama, dia harus nerima kehamilannya, jadi jangan ditolak. Kita nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang kehamilan tidak direncanakan, lalu dia nggak mau, unwanted pregnancy gitu ya. Jadi selayaknya setiap wanita yang hamil itu punya persepsi bahwa kehamilannya itu adalah anugerah, amanah yang harus dia pegang baik-baik, dan itu suatu kebanggaan buat dia sebagai perempuan, karena kehamilan itu cuma bisa dialami oleh perempuan dan dia dipercaya untuk itu gitu. Jadi dia harus bangga sebetulnya. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat.